Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama kita hormati Lurah Jamil Basir, yang sama kita hormati orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, para jamaah hadirin wal hadirat Mustallah Al-Ikhlas Perumahan Terbatas Sultan Muhammad 25 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Allah masih memberikan kita kesempatan, nikmat sehat walafiat, rezeki dan juga umur, iman yang sampai saat ini kita masih bisa beraktivitas untuk melaksanakan kegiatan rutin kita sehari-hari sebagai hamba yang selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita sehat, kalau kita ambil perbandingan, banyak betul orang yang dalam keadaan sakit parah di rumah sakit, terutama di ICU. Kalau sebagai iktibar kita, sebagai perbandingan supaya kita itu mengakui dan bersyukuri atas nikmat sehat, ibu bawa singkong goreng ini pergi bawa ke rumah sakit untuk menjenguk orang sakit. Setelah dibawa, ketemu kita sama orang sakit. Orang sakit dalam keadaan parah. Di situlah kita bisa menyadari kalau kita yang dalam keadaan sakit parah seperti itu, alangkah nikmatnya orang-orang yang sehat, yang berjalan masih kuat, yang makan masih enak, yang tidur nyenyak-nyenyak. Kuncinya itu satu, badan sehat, enak makan, enak tidur, duit banyak. Yang paling sengsara itu tidur susah, makan payah, susah juga panitia menyiapkan apa kondisinya, apa yang cocok selera sama orang tua. Susah kan? Kasih singkong goreng tak keras, kasih ubi keju, roti keju juga boleh. Tambah lagi duit ada lagi. Nah, berarti alhamdulillah. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dalam ayat suci Al-Quran, Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Allah telah menciptakan kamu. Nah, Allah telah melahirkan kita dari perut ibu kita masing-masing ke atas dunia ini. Allahul ladzi khalaqakum, Allah telah menciptakan dan melahirkan kita dari perut ibu kita masing-masing.
Summa razaqakum, kemudian memberikanmu rezeki. Setelah kita sudah hidup di atas dunia ini, Allah berikan kita rezeki. Rezeki apa? Rezeki hidup, rezeki makan, nikmat hidup, nikmat makan. Itu kan semua rezeki. Rezeki itu bukan hanya berbentuk uang. Hari ini saya mencari rezeki, dapatlah saya duit 500.000. Inilah rezeki saya. Bukan. Rezeki itu banyak bentuknya. Kalau kita hitung-hitung rezeki, tak dapat kita hitung. Tak sanggup kita menghitungkan. Masih bisa makan, itu alhamdulillah. Berarti Allah masih memberikan kita suatu rezeki yang sehat. Banyak orang yang tak sanggup untuk makan. Makan tak bisa lagi makan. Nak nyuap ngangkat nasi juga tak bisa. Kenapa? Peredaran darah ini sudah buntu. Dagang jalan namanya stroke. Tak bisa bergerak. Nah, itu semua Allah berikan. Summa razaqakum, summa yumitukum. Allah telah melahirkan, pertama telah menciptakan kita, telah menghidupkan kita dan melahirkan kita atas dunia ini. Setelah itu Allah berikan suatu rezeki. Nanti suatu saat nanti Allah matikan kita. Yumitukum. Summa yumitukum. Nanti kita akan meninggal kalau. Sekarang ini kita merasakan ini ruh namanya. Karena kita bisa bergerak, ini adalah ruh yang menggerakkan badan kita. Ini jasad. Jasad ini anggota tubuh kita. Jasad ini adalah badan dimasukkan dengan ruh. Dengan ruh itulah yang membuat kita bergerak. Kalau ruh itu dicabutkan oleh Allah, jasad ini kaku. Tak bisa lagi. Nah, baru bapak ini baru kemarin dia ngomong kemarin. Ini dah kaku lah. Yumitukum, summa yumitukum. Kemudian dia mematikan. Nah, yang menggerakkan kita itu adalah ruh. Dan kita ini akan semuanya akan mengalami yang dikatakan dengan mati. Nanti setelah kita meninggal dunia, kita dimasukkan ke dalam kubur. Setelah kita masuk di dalam kubur, nanti suatu saat di alam akhirat nanti suatu saat di kawasan nanti summa yuhyikum, nanti suatu saat nanti akan dihidupkan kembali. Ruh-ruh kita itu akan dibentukkan kembali. Kita akan dipertemukan. Maka nanti kita akan bertemukan nanti dengan orang tua kita, minta pertemukan dengan anak kita. Jadi Allah ciptakan kita, Allah berikan rezeki. Setelah itu Allah matikan. Nanti itu Allah hidupkan pula ruh itu, kembali pula hidup semua. Pertemukan di alam yang namanya alam barzakh di akhirat. Nah, itu adalah merupakan rentetan mulai dari ciptaan Allah sampai mencari nafkah, mendapat rezeki, sampai bisa makan, sampai kita mati, sampai kita hidup kembali. Nah, lalu bagaimana dengan rezekinya Allah? Kenapa Pak Ustaz? Kita sudah berusaha, kita sudah mencari, kita sudah bekerja. Kenapa rezeki itu tak banyak dapatnya? Jadi maka timbullah kenapa rezeki itu banyak terhambat untuk kita dapatkan. Pertama, kalau rezeki itu banyak dan jarang dan sangat payah untuk didapatkan itu, pertama kita itu terlalu banyak hidup pagi. Pergi kita ke Jakarta, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah pernah tinggal di Jakarta. Kalau jam sekarang ini jam pukul 6 ini, pukul 6. Kalau pukul 6 sekarang yang kurang 10 di Jakarta itu sudah berantakan, berserakan, perdaburan manusia untuk pulang tidur. Macam-macam mumi yang ada di komplek itu.
ada yang roti yang lewat, atau yang es campur bubur ayam yang lewat, ini macam-macam yang di komplek itu lewat. Baru jam 6 ini yang berangkat kerja, ini yang pakai sepeda, ini begitu aktivitas pusat badan. Tengok jam baru pukul 6, tengok lagi di Jambi pukul 6, orang masih tidur rupanya. Kenapa rezeki itu terhambat? Karena kita sering itu terlalu banyak tidur lagi. Nah, makanya rezeki dipakai ayam. Jadi, kenapa rezeki itu jarang kita dapat? Karena rezeki itu terhambat karena kita itu terlalu banyak tidur pagi. Makanya pagi-pagi itu diajak kita untuk sholat subuh, bergerak ke badan, langsung sudah mandi, siap-siap langsung beraktivitas. Nah, itu. Makanya sekarang saya katakan, kenapa kita coba tinggal di Jakarta, tengok waktu. Nah, saya mau jangan pulang jam 6, jam 2 jam 3 saya siap aktivitas. Nah, itu terlalu menjemput rezeki. Kenapa bawa? Mencari rezeki. Mana bawa masuri? Menjemput sesuatu nasi. Wah, itu boleh bilang. Nah, itu kenapa rezeki itu susah karena itu terlalu banyak tidur. Makanya Rasulullah berkatakan dalam hadis beliau, Allahumma barik li ummati fi burkaniha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahkanlah kepada umatku pada pagi ini, gitu. Berdoa. Ya Allah, berkahkan kepada umatku pada pagi ini. Berdoa. Rasulullah pun berdoa itu. Kenapa dia berdoa itu? Kepada umatnya juga yang dipikirkan. Ya Allah, berkahkanlah kepada umatku, ya Allah, pada pagi ini. Itu kenapa rezeki kita terhambat, terhalang. Karena kita terlalu banyak tidur. Yang kedua, kenapa rezeki itu terhambat? Kenapa susah mendapatkan rezeki? Kita sedikit melaksanakan sholat, sedikit mengerjakan sholat. Sholat itu adalah untuk tempat kita mengadu, berkomunikasi antara kita dengan Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tempat kita mengadu, tempat kita memohon, tempat kita berdoa. Nah, sholat itulah yang membukakan pintu keberkahan, nikmat dan rezeki yang kita dapatkan. Sedikit kita melaksanakan sholat. Dari sholat 5 waktu itu, tidak juga full kita bisa kerjakan. Ada juga bolong-bolongnya, ada juga subuhnya ida, asarnya ida, zuhurnya iyo. Nah, karena sedikit kita, seharusnya apa? Samping kita sholat 5 waktu, atau rezeki itu bisa diperluas dengan sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubah, sholat sunnah-sunnah lainnya. Itulah yang akan membantu dan menutupi sholat-sholat wajib kita yang banyak bolong dan banyak berkurang tadi. Kalau kita banyak sholat itulah yang membuka rezeki kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah pasti kalau kita banyak sholat itu pasti Allah datangkan rezeki. Wa yarzuquhu, Allah berikan rezeki itu dari yang tak disangka-sangka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari yang tak disangka-sangka. Dulu temenung Pak Lukman, pulang kita, dan kata itu pulang kita, dia tunggu depan gaduh. Temenung. Dalam murah tabe orang panggil, kalau Pak sini dulu, atas saya ke sana. Itu dikatakan tak disangka-sangka. Gak bolak-balik ke pasrah berdoa, ya Allah, moga-moga pada hari ini bisa mendapatkan rezeki banyak. Gak lama, kata orang lagi jalan tuh. Kata di situ dapat alhamdulillah. Itulah yang dikatakan dengan ya pasir tadi. Tak disangko-sangko. Amai tawakkal Allah bahwa hasbuh.
Barang siapa setelah berusaha, setelah bekerja, setelah berdoa, setelah berikhtiar, dia tawakal kepada Allah. Maka tawakal Allah bahwa sesungguhnya barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan mencukupi itu semua kebutuhan. Nah, itulah perbanyaklah kita sholat. Atau suatu ketika jamaah umroh. Jamaah umroh ini berangkat dari sekian banyak ini yang umroh, berangkatlah dari, anggaplah kita dari Jambi ke singgah ke Bandara Internasional. Nah, Bandara Internasional dari Jakarta. Dari Jakarta pindah ke Jeddah umroh. Pertama sudah lama menunggu pesawat. Pas pesawat itu nak berangkat, waktu zuhur masuk. Nenek ini yang lebih diutamakannya itu adalah mengerjakan sholat daripada naik pesawat. Padahal dia tidak pergi umroh ini. Padahal sholat itu boleh. Dalam perjalanan boleh dikodokkan, boleh dijamakkan, boleh dikosarkan. Rugi tidak mengkosar, tidak menjamak dalam perjalanan. Boleh. Tapi nenek ini karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tetap menjalankan sholat zuhur waktu itu karena jam sudah masuk. Di pesawat itu sibuk manggil tuh. Orang naik lalu tinggal dia nenek itu dipanggil berulang-ulang kepada nama nenek A, segera masuk pesawat karena pesawat ini akan berangkat ke Jeddah, ke Mekah. Tak juga masuk kepada nenek ini, dia sholat terus, tetap dia sholat. Iyalah, seperti saya sholat. Saking keyakinan dan kepercayaan, ketakwaan, keimanan itu bahwa salah saya sholat itu betul-betul waktu itu dia jalani. Akhirnya pesawat ini tak sanggup lagi menunggu nenek ini. Ditinggalkan oleh nenek ini. Berangkatlah pesawat itu ke Jeddah. Tinggal Jakarta. Dengan kekuasaan Allah tadi tetaplah dia. Yang sudah berangkat itu hampir nak 7 dan 8 jam perjalanannya. Pesawat itu nyampe di Jeddah, tak bisa turun. Ada baling-baling itu yang macet dikit. Kalau ada sesuatu binatang yang nyangkut, dia tidak bisa turun berputar. Akhirnya pesawat itu yang seharusnya dia turun di situ tak jadi, dia berbalik lagi ke Jakarta. Tiba di Jakarta dia itu nunggu keluar, dia pulang tunggu masih menunggu. Turun dari situ Jakarta. Berarti itu dengan kekuasaan dan keyakinan ketakwaan nenek itu dengan sholat tadi itu yakin bahwa sesuatu hal yang kekuasaan Allah itu pasti dia berbalik dan terjadi. Akhirnya pesawat yang sudah berangkat beberapa jam tadi balik lagi ke daratan singgah. Nenek itu baru keluar. Baru masuk lagi nenek itu. Padahal anak tiba itu. Kenapa? Ada baik kekuasaan Allah buatkan sedikit kerusakan, sesuatu hal yang dijadikan suatu kerusakan. Itu namanya juga rezeki itu. Tak nyampe ke orang lain, tetap kepada punyanya, pada dirinya. Nenek ini tetap akhirnya bisa juga berangkat. Orang sudah jalan, berbalik lagi, itu juga namanya rezeki. Kita cari kemana tak dapat apa, tapi cari-cari datang dewe. Rezeki yang tak tertukar namanya. Nah, jadi jangan beyo dia sampai siang malam kerja keras gitu, tapi gaya yoga. Itu juga lagi. Cukup itu. Tapi kalau kita juga tidak mendekatkan juga kita mengiringi antara dunia untuk bekerja dan kehidupan kita. Bekerja itu ibadah juga memenuhi kebutuhan anak keluarga kita juga beribadah. Itu juga adalah merupakan suatu rezeki. Akan terhambat itu rezeki kalau kita sholatnya sedikit. Yang ketiga, kenapa pula terhambat itu? Karena kita malas. Maka
Makanya dalam kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hadan, wa na'udzubika minal jubni wal buhari, wa na'udzubika minal ghalabati. Kita selalu berdoa, jauhkan sifat-sifat malas, jauhkan kita dari sifat cemas, jauhkan kita dari sifat-sifat yang lainnya. Malas, rezeki terhambat. Mana ada orang yang malas dapat rezeki banyak? Enaknya kalau orang malas langsung gayo, enaknya. Orang yang sudah bekerja seharian itu pun belum tentu dia mendapatkan. Nah, itu yang penyebab kenapa kita terlambat, karena kita bermalas-malasan dalam mencari rezeki. Terakhir, kita terlalu banyak berkhianat dari setiap amanat atau zalim kepada diri kita, setiap amanat-amanat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Semoga dengan beberapa hal ini kita tetap istiqomah mencari rezekinya Allah dan tetap juga mendekatkan kita kepada Allah. Karena sebentar lagi, hari ini tanggal 28 Jumadil Akhir, 2 hari lagi masuk 1 Rajab. Senin besok telah masuk 1 Rajab. Nah, setelah Rajab setelah Ramadan. Untuk persiapan kita semuanya, sebelum masuk puasa, banyak kali terjadi rezeki. Karena puasa itu pengeluaran itu cukup banyak. Jangan bertambahkan tidak makan, tidak minum puasa itu. Oh, apa itu pengeluaran kita berkurang? Tidak, makin banyak. Semakin banyak kita di bulan suci Ramadan nanti, makin banyak pengeluaran. Minimal menjelang Idul Fitri. Minimal buku. Nah, ada galau, makan tak? Nah, itu semuanya itu adalah memperbanyakkan rezeki dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.